Halo saudara-saudara, salam jumpa kembali di channel saya. Dan saat ini saya sangat berbahagia sebab boleh kembali menjumpai saudara-saudara dalam sebuah video inspirasi iman. Harapan dan doa saya semoga kiranya saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan, dan segala urusan rezeki hari ini dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Mohon dukungan senantiasa untuk mensubscribe video ini, bahkan juga untuk share apabila saudara-saudara memandang bahwa hal ini berguna untuk teman-teman yang lain. Saat ini kita akan lanjut dengan materi yang spektakuler ya, yang luar biasa, yang dilaksanakan atau dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, yang dimana Tuhan sendiri telah bekerja melalui mereka secara luar biasa. Dan peristiwa yang saya akan sampaikan saat ini adalah peristiwa di mana Nabi Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga. Ada nabi yang diangkat ke sorga oleh Tuhan, Nabi Elia namanya. Nabi-nabi yang lain, hanya Nabi Elia yang diangkat ke sorga. Kenapa dia begitu spesial di hadapan Tuhan? Karena Tuhan memiliki rencana untuk Nabi Elia pada masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, pada kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang diimani oleh saudara-saudara Kristen sekarang. Karena pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Elia kemudian menampakkan diri bersama Musa dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Demikian juga dinubuatkan bahwa Nabi Elia juga akan terlahir kembali menjadi seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika dalam percakapan dengan murid-murid bertanya, dalam kitab suci dikatakan bahwa Elia akan datang untuk mendahului Mesias. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya Elia sudah datang, tetapi orang-orang sebangsa kita memperlakukan dia semau-maunya dia, sehingga dibunuh dan kepalanya dipenggal pada peristiwa Herodes dan Herodias. Nah, saudara, saya tidak membahas secara khusus tentang hal tersebut, tetapi sebenarnya konotasi atau korelasi daripada hubungan cerita daripada Elia naik ke sorga adalah Allah memiliki rencana pada masa kedatangan Tuhan Yesus terlahir di dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Baik, saudara-saudara, secara khusus kita akan membahas bagaimana peristiwa Nabi Elia diangkat ke sorga oleh Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak mengangkat atau menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, maka Elia dan Elisa sedang pergi berjalan dari Gilgad. Kemudian Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Jadi dari Gilgad Tuhan menyuruh Nabi Elia ke Betel. Tetapi Nabi Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Jadi Elisa sebagai pelayan daripada Nabi Elia tetap setia dengan Elia. Dia mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya mereka juga berangkat ke Betel. Karena Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Sebab para nabi pada waktu itu sudah mendengar kabar, berita bahwa Elia akan diangkat ke sorga. Nah, saudara-saudara, sahabat kebenaran yang saya sangat kasihi, kemudian pada waktu itu keluarlah rombongan nabi-nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu mereka berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan terangkat ke sorga?" Nah, ini membuktikan bahwa kabar tentang bahwa Elia diangkat ke sorga sudah diketahui oleh seluruh para nabi yang ada di Israel pada waktu itu.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kemudian Elisa menjawab, aku juga sudah tahu, diamlah. Jadi ada satu situasi yang sangat mengharukan dalam peristiwa ini, sebab seorang Nabi Tuhan yang luar biasa, Nabi Elia dalam pelayanannya telah melakukan banyak sekali perkara-perkara yang hebat. Tuhan melakukan oleh dia, sebab dia adalah Nabi besar yang setia kepada Allah dalam setiap tugasnya. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi karena Elia adalah seorang hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Allah Israel, maka lihatlah peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa Elia diangkat ke sorga tanpa ada kematian terlebih dahulu. Jadi seluruh tubuh daripada Elia dirubah oleh Tuhan demikian rupa, menjadi suci, kudus, dan abadi adanya untuk bertemu dengan Allah di sorga. Inilah Allah yang saudara cari. Inilah Allah yang sebenarnya, yang saudara harus imani. Sebab tanpa Allah Israel, saudara berada di luar dan tidak akan pernah menerima anugerah seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Nah, selanjutnya saudara berkatalah Elia kepada Elisa, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yerikho. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan tinggal atau meninggalkan engkau. Lalu akhirnya mereka juga berangkat ke Yerikho. Dan pada waktu itu mendekatlah rombongan-rombongan yang ada di Yerikho, nabi-nabi yang ada di sana, dan berkata kepada Elisa, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan? Lalu Elisa menjawab, aku sudah tahu, diamlah. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kemudian mereka berjalan karena Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Mereka sudah tahu bahwa ia akan diangkat ke surga. Tentu ini adalah sesuatu yang betul-betul membuat Elisa merasa kehilangan sosok Elia yang sangat disegani selama ini, melayani bangsa Israel dengan segala kebenaran firman Allah. Tetapi apa hendak dikata, Tuhan hendak mengangkat Elia ke sorga, dan tugas pelayanan itu masih ada di tengah-tengah dunia yang harus dilanjutkan. Nah, setelah mereka berada di Yerikho, maka berkatalah ia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi ada 50 rombongan Nabi yang mengikuti di Yordan untuk mengantar Elia menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Elisa tetap ada di sisi Nabi Elia. Nah, pada akhirnya saudara yang terkasih, keduanya berdiri di tepi sungai dan 50 orang itu tetap tinggal. Lalu keduanya berangkat untuk menyeberang sungai Yordan, karena Tuhan akan mengangkat Nabi Elia di seberang sungai Yordan. Sungai Yordan adalah merupakan sungai yang sangat lebar, dan tentu tidak mungkin mereka akan menelusuri sungai Yordan dengan kaki telanjang. Harus menggunakan perahu atau rakit, ya, yang nantinya akan bisa membawa mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kemudian Elia mengambil jubahnya. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi kembali oleh Nabi Elia atas kuasa Tuhan. Ketika dia akan menyeberangi sungai Yordan, ada satu mujizat lagi yang terjadi. Apa itu, saudara yang terkasih? Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air,
Maka terbagilah air itu, ya, ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah Elia dan Elisa di tanah yang kering. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, di mana saudara akan menjumpai seorang nabi yang betul-betul dikuasai oleh Tuhan seperti Elisa dan Elia, di mana saudara akan berjumpa dengan Allah yang dapat melakukan perkara yang sehebat ini, di mana sungai itu terkuak dari hulu dan hilir, terputus oleh karena Elia akan menyeberang. Begitu Tuhan membuat mujizat yang luar biasa oleh karena ia adalah orang yang setia melayani Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jadi ini tidak seperti Jin dan Jun, ya, yang ada di dalam cerita film yang kemudian mintalah 2 permintaan dan sebagainya. Tetapi benar-benar ini adalah merupakan harapan dari seorang Elia untuk boleh melanjutkan, ya, dilanjutkan pelayanannya oleh hambanya Elisa. Karena pada waktu Elisa dipanggil oleh Elia, ia sedang membajak, ya, sedang membajak di kebun. Dan dalam waktu dia membajak, dia melihat Nabi Elia datang untuk meminta kepadanya melayani bersama-sama. Ia kemudian memotong lembu yang digunakan untuk membajak, ya. Dan kemudian bajaknya dibelah untuk menjadi kayu api dan dimasakkan masakan yang enak untuk Elia. Itulah bukti kesetiaan daripada Elisa ketika pada awalnya dia melayani bersama-sama dengan Elia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Elia mengatakan sesuatu kepada Elisa sebelum berangkat ke sorga. Ia berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat dan terangkat ke sorga daripadamu. Lalu jawab Elisa kepada Elia, dia tidak meminta uang, kekayaan, umur panjang. Ia tidak minta kekuasaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kalau sekarang kita dipertanyakan oleh Tuhan, apa yang saudara minta? Ya, pasti kita meminta berkat-berkat. Pasti kita meminta sesuatu, kehidupan yang layak, ya, rumah dan sebagainya. Apa yang kita belum memiliki, itu harapan-harapan setiap orang. Tetapi Elisa tidak demikian halnya. Ya, kita belajar juga kepada Salomo. Pada saat Tuhan menanyakan, apa yang engkau minta daripadaku, aku akan melakukannya. Salomo tidak meminta kepada Tuhan kekayaan, jabatan, umur panjang atau musuhnya. Tetapi Salomo meminta hikmat daripada Tuhan untuk menghakimi bangsa Israel. Itulah permintaan yang benar di mata Tuhan. Dan pada akhirnya Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa. Dan juga kekayaan ditambahkannya kepada Salomo. Sehingga dia menjadi seorang raja yang agung dan maha kaya. Tidak ada sesudah itu yang seperti Salomo. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat apa yang diminta oleh Elisa kepada Nabi Elia. Ia berkata bahwa biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab pada masa pelayanan daripada Elia yang disaksikan oleh Elisa, begitu banyak perkara-perkara hebat yang dilakukan untuk bangsa Israel. Karena itu keyakinan daripada Nabi Elisa bahwa ia meminta sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak diminta oleh dunia, yakni berikanlah kiranya aku 2 bagian dari rohmu. Lalu memberikan roh kepada seseorang bukanlah urusan manusia, tetapi urusan daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan roh kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Tetapi karena Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, dan Elisa meminta kepada Elia, maka Tuhan melakukan atau tidak? Maka Elia berkata kepada Elisa, yang kamu minta itu adalah sukar. Sesuatu yang sukar bagi manusia, ya, tidak mungkin. Sebab Elia tidak mungkin memaksakan kehendak Tuhan dan melampaui Tuhan
dengan berkata, ya oke, deal ya, aku memberikan roh 2 bagian. Tidak. Tetapi dia mengatakan hal itu sukar. Hal yang sukar, perkara yang sulit, ya. Perkara yang sangat mustahil bagi manusia. Tetapi Elia tidak putus asa seperti itu. Tetapi ia berkata bahwa jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, maka tidak akan terjadi. Jadi tandanya bahwa apakah Elisa akan mendapatkan roh daripada Elia? Tandanya adalah jika engkau dapat melihat dengan matamu sendiri aku terangkat ke sorga, maka hal itu akan terjadi. Tetapi kalau engkau tidak dapat melihat, maka hal itu tidak akan terjadi. Dia saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 50 orang nabi yang mengikuti mereka berdua untuk menyeberang sungai Yordan, tetapi ada di seberang dan mereka tidak akan melihat perkara. Ya, 50 orang ini tidak melihat bagaimana peristiwa, ya, nabi itu akan naik ke sorga. Padahal peristiwa itu sangat spektakuler, sangat luar biasa, ya. Karena api, ya, kereta berapi dari sorga akan turun untuk menjemput Elia. Tetapi nabi-nabi 50 tidak dapat melihat. Demikian juga halnya dengan Elisa. Apakah Elisa akan dapat melihatnya? Tentu ini menjadi satu pertanyaan bagi Elia. Karena itu ia berkata bahwa jika engkau dapat melihat aku terangkat ke sorga, maka hal itu akan terjadi. Permintaanmu akan digenapi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka sedang berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Datanglah kereta berapi, ya, dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi ketika Nabi Elia dan Elisa berjalan bercakap-cakap, datanglah kereta dari sorga. Kereta berapi dari sorga, ya, untuk memisahkan mereka berdua, Elia dan Elisa. Elia diangkat naik ke dalam kereta itu dan akhirnya dibawa oleh Tuhan dengan angin puting beliung naik ke sorga. Disaksikan sendiri oleh Elisa, dilihat sendiri oleh Elisa, matanya sendiri melihat peristiwa yang luar biasa itu. Sehingga Elisa pada waktu itu berkata dan berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa yang sangat spektakuler terjadi pada waktu itu. Disaksikan oleh Nabi Elisa, di mana Nabi Elia berangkat ke surga oleh kereta berapi dari Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan, saudara. Sekarang dengan mendengar berita ini, saudara harus memuliakan Dia. Jika saudara tidak memuliakan Dia, maka kita akan menjadi lawan Allah Israel. Tetapi jika kita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan mendapat berkat-berkat daripada Allah Israel. Karena itu pemazmur mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, tidak ada yang dapat melawan kita jika Allah Israel bersama-sama dengan kita. Mungkin saja tubuh kita bisa diambil oleh seteru, mungkin harta benda bisa diambil oleh iblis dan setan, tetapi kerajaan tetap menjadi bagian hidup orang-orang yang percaya. Itulah yang dikatakan oleh lagu di dalam Kidung Jamaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu peristiwa yang luar biasa disaksikan benar-benar, bahwa kereta dari sorga turun untuk menjemput Elia, dan dia berangkat disaksikan oleh Elisa dalam badai puting beliung dan kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada saudara, hari ini saya sudah membagikan sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan bahwa Allah yang dilayani oleh Elia, Allah Israel, adalah benar-benar Allah yang layak untuk disembah, dan Dia punya kuasa luar biasa untuk hamba-hambanya. Tuhan mengenal siapa hamba-hambanya. Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal siapa yang beriman kepadanya.
Karena itu ia berkata, Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati, yang percaya kepadanya. Tetapi Allah menentang orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Seperti Ahazia dalam video sebelumnya, ia tidak percaya kepada Allah. Akhirnya Raja Ahazia mati oleh karena imannya yang membelot daripada Allah. Puji Tuhan, saudara. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya dalam peristiwa ini dikatanya bahwa setelah Elisa mengoyak pakaiannya dan jubahnya dibelah menjadi dua, ya, kemungkinan di sini bahwa Tuhan memberikan kuasa, sebagaimana dikatakan oleh Elia, bahwa jika engkau dapat melihat aku terangkat ke sorga, maka jadilah seperti yang kau katakan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Sesudah itu maka jubah daripada Elia itu jatuh ke bumi. Jubah yang adalah pakaian, ya, artinya pakaian ini tidak boleh ke surga, gitu. Tetapi Allah memberikan pakaian yang luar biasa dalam sekejap mata. Dirubah oleh Tuhan Allah setiap orang yang naik ke surga. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tesalonika, bahwa dalam sekejap mata engkau akan dirubah menjadi manusia yang sempurna, manusia yang penuh dengan kemuliaan, dengan pakaian abadi yang dikenakan oleh Tuhan. Karena itu jubah daripada Elia jatuh, dan akhirnya demikian adanya, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnyalah ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagilah seperti semula. Terbelahlah sungai Yordan ke sana dan kemari, ke hilir dan ke hulu. Kuasa Tuhan berlaku oleh karena jubah yang digunakan oleh Elia jatuh ketika dia naik ke surga. Jubah itu penuh kuasa, ya. Tetapi kita tidak boleh menjadikan jubah atau alat-alat itu sebagai sesuatu sembahan. Tetapi inilah peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, bahwa jubah yang jatuh itu diambil oleh Elisa dan dipakai memukulkan sungai Yordan dengan berkata, "Di manakah Allahnya Elisa? Di manakah Allahnya Elia?" Dan akhirnya terbelah, saudara-saudara yang terkasih. Dan Elisa boleh menyeberang kembali di tanah yang kering untuk berjumpa dengan 50 nabi yang sedang menunggu di seberang sungai Yordan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa selanjutnya, itu bahwa para nabi yang 50 itu meragukan tentang bagaimana Tuhan mengangkat Elia naik ke sorga. Kemudian ia berkata kepada Elisa, di sini ada 50 orang, ada orang-orang tangkas, ya, ada pemuda-pemuda yang bisa, betul-betul kuat mereka akan menyeberang sungai Yordan. Biarlah kami untuk memeriksa, jangan-jangan Tuhan mengangkat dan menjatuhkan Elia di tempat yang lain, di padang gurun. Ya, berpikir bahwa Tuhan ini main-main, gitu. Mungkin Tuhan tidak bisa mengangkat Elia. Mungkin dia menjatuhkannya atau menurunkannya di satu tempat, sehingga para nabi mengusulkan kepada Elisa agar diizinkan beberapa orang untuk memeriksa tempat di mana ia diangkat ke surga. Jangan-jangan Elia tetap ada di dunia. Tetapi kemudian Elisa menjawab, "Jangan, suruh pergi." Kenapa Elisa melarang mereka pergi? Karena Elisa sendiri melihat kemuliaan Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan berdusta. Tidak mungkin Tuhan itu bersandiwara dalam peristiwa ini. Kalau memang dia tidak bisa mengangkat ke surga, kenapa Tuhan membuat sandiwara yang mengatakan bahwa ia akan terangkat ke surga? Tetapi keraguan 50 orang nabi adalah manusiawi yang meragukan tentang Allah Israel. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Elisa melarang, "Janganlah engkau pergi." Tetapi karena 50 nabi ini mendesak-desak sampai memalukan, kemudian Elisa mengatakan, "Silakan, pergilah." Setelah beberapa hari dicari di gurun pasir, di tempat seberang sungai Yordan, mereka tidak menemukan Elia di sana. Dan akhirnya kembali disampaikan kepada Elisa. Lalu Elisa berkata, "Aku sudah mengatakan kepadamu, jangan pergi, tapi engkau juga pergi." Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian kuasa Elia berlaku dalam kehidupan Elisa. Elisa lah yang melanjutkan pelayanan Elia di tengah-tengah bangsa Israel. Oke, dari cerita yang luar biasa ini, saudara-saudara, kita akan dapat memetik inspirasi iman
yang mungkin akan membuat kita dapat menentukan pilihan kepada Allah siapa kita akan percaya, kepada Allah siapa kita akan beriman, dan kepada Allah siapa kita menyembah. Karena itu hanya Allah Israel, Allah di dalam Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang dilayani oleh Elisa dan Elia yang layak untuk kita sembah. Karena dia telah membuktikan bahwa dia benar-benar Allah dengan melakukan banyak mujizat, perkara-perkara luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun dan yang tidak pernah dilakukan juga oleh siapapun. Sekalipun ia disebut sebagai orang besar, sebagai seorang yang agung di tengah-tengah dunia, tapi mereka adalah semua manusia biasa. Karena itu saudara yang terkasih, percayalah kepada Allah, Allah Israel, Allah yang melakukan segala perkara. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita, menjadi inspirasi iman buat saudara-saudara dimanapun berada. Dan harapan saya apabila video ini menjadi berkat buat kehidupan saudara-saudara, silakan share dan bagi kepada teman-teman yang lain dengan bebas untuk juga saudara dapat melakukan hal yang luar biasa buat mereka, sehingga orang lain, orang banyak juga akan dapat mengenal siapakah Allah yang benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya kita bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya yang kembali membahas tentang kehebatan Allah yang telah menyatakan diri kepada manusia. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah datang di dalam nama Tuhan Yesus, yang juga akan datang kembali untuk menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia ke surga, seperti Elia diangkat ke surga oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Haleluya. Puji Tuhan.